Bapak Ibu seluruh pengunjung Gias 2026. Senang sekali di sore hari ini saya Hana Kausim dapat menyapa Anda semua. Selamat datang di booth Hino Indonesia. Wow, semangat sekali ya di sore hari ini. Tentunya kalau misalnya Anda sudah mendengar suara saya ini, Anda bisa langsung segera merapat sekarang juga di boothnya Hino Indonesia. Karena setiap harinya kita akan menghadirkan sesuatu yang sangat menarik dan juga hadiah-hadiah spesial menanti Anda dari booth Hino Indonesia. Tapi nih di sesi ini saya ingin mengajak Anda untuk menyimak satu sesi talk show. Di mana kita tahu ya, dalam perjalanan mengembangkan atau merintis perusahaan, tentunya banyak para pengusaha akan mengalami suka dan duka dalam prosesnya. Dan saya ingin mendengar dan menggali lebih dalam tentang pengalaman dan juga kisah sukses para customer yang sudah bekerja sama dengan Hino Indonesia. Di mana di hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengar cerita sukses. Yakni dengan tema kenapa kami tetap setia pakai Hino. Dan untuk itu kita akan langsung aja untuk menuju ke sesi ini langsung di dalam Hinobus RM280 ABS Retarder. Kita akan langsung aja untuk memulai, ada moderator kita, ada Berry dari El Sinta Radio. Silakan Berry. Oke, selamat sore. Terima kasih Hana. Selalu ceria ya kalau sama Hana tuh. Dan pasti akan selalu seru. Tepuk tangan yang meriah juga dong untuk Hana tentunya ya. Dan Hana serta pengunjung Gias 2026 masih dari boothnya Hino di Hall 1 AIS BSD Tangerang. Kita akan ngobrolin sesuatu hal yang seru hari ini. Lagi-lagi ya, kenapa kita penting banget mengetahui hal ini. Kenapa kami tetap setia pakai Hino. Ini dari POV para customernya Hino pastinya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu seperti biasa ya, dua tamu yang sangat spesial. Yang pertama ini adalah seorang praktisi langsung di lapangan, seorang pengusaha yang usahanya luar biasa berkembang terus. Ada Pak Ferdinand sudah hadir di hadapan saya selaku Direktur dari PT Kerup Pariwisata Indonesia. Selamat sore Pak Ferdinand, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik. Sehat Pak ya? Sehat. Wah luar biasa. Kemudian sudah berada di sebelah beliau juga telah hadir pula Bapak Yogi Kusuma. Beliau ini adalah General Manager dari PT Hudaya Maju Mandiri. Selamat sore Pak Yogi, apa kabar Pak Yogi? Selamat sore, baik Alhamdulillah, terima kasih. Wah keren juga, luar biasa. Tepuk tangan untuk dua tamu kita yang luar biasa hari ini. Kita akan langsung mulai berbincang-bincang hangat di sore hari ini. Karena ini temanya kenapa kita tetap atau kami tetap setia pakai Hino. Karena itu di awal ini saya akan langsung menanyakan saja ini apa sih yang jadi rahasianya ya usahanya Pak Ferdinand di PT Kerup Pariwisata Indonesia. Ini kan usaha yang sudah sangat terkenal ya PT Kerup Pariwisata Indonesia. Boleh dong sekilas Pak Ferdinand diceritakan Pak. Awal mula sejarah berdirinya PT Kerup ini seperti apa Pak Ferdinand? Iya, baik. Saya ini sebetulnya bagian dari perintis ya. Bukan perintis, pewaris maksud saya. Pewaris? Ya, dulu ayah saya itu bergerak di bidang transportasi angkutan BBM Pertamina. Oh, tahun berapa itu Pak? Itu udah dari dulu ya, udah lama sekali. Jadi bisa kita bayangkan ya, ya, ini diwariskan sekarang mengembangkan bisnis gitu Pak ya? Iya, saya dari lahir itu mungkin sudah ketemunya ya truk dan apa ya kendaraan-kendaraan besar ini. Pak ya? Betul, betul. Nah lalu setelah itu berjalan, lalu saya mulai mengembangkan ini, kita mulai memulai sebuah tahun 2005 saya memulai mendirikan PT Kerup Pariwisata Indonesia. Oke. Ya, kenapa saya dirikan itu mungkin dulu kan masih belum banyak ya PO-PO bis itu. Jadi saya lihat ini peluang pasarnya masih ada. Jadi saya mulai menjalankan PO bis itu. Gitu. Dari tahun 2005. 2005, ya. Berarti sekarang
usahanya bergerak di bidang PO Bus gitu Pak ya? Dua-duanya masih berjalan. Oh masih jalan dua-duanya? Ya, dua-duanya masih berjalan. Nah untuk yang PO Bus ini pengembangan berarti? Pengembangan, betul. Oke. Nah biasanya itu disewakan untuk pariwisata atau untuk bis antar kota antar provinsi atau antar kota dalam provinsi itu Pak? Iya, Kerup ini khusus untuk bis pariwisata aja. Oh bis pariwisata. Iya. Operasionalnya di mana? Operasionalnya kita bisa melayani seluruh Indonesia. Mm-mm. Cuma memang kita berasal dari Kota Bogor, Oke. lalu tapi kita bisa melayani tujuan ke berbagai daerah seluruh Indonesia. Rata-rata paling banyak selama ini para wisatawan lokal itu tujuannya kemana sih Pak? Banyak ya ke Bandung misalnya, ke Mm-mm. Anyer, Bali, Lombok, sampai ke Medan, Aceh, Mm-mm. begitu. Ini kan kalau bergerak di bidang pariwisata, kita tahu ya pemainnya udah banyak nih Pak ya. Betul, Pasti banyak juga persaingan-persaingan yang dirasakan. betul. Tapi apa yang bikin PT Keru Pariwisata Indonesia ini di bawah kepemimpinannya Pak Ferdinand itu masih bisa survive, bertahan, bahkan semakin berkembang nih Pak seperti sekarang. Boleh dong Pak dibagikan juga tips ataupun ceritanya nih kepada para pengunjung Gias. Iya, kalau kita ya di bidang pariwisata ini, yang penting itu kita bisa memberikan apa yang terbaik dan apa yang kalau bisa malah melebihi ekspektasi Ekspektasi. dari si customer itu. Iya. Satu, kita tentu dalam menjalankan bisnis ya. Satu, kita memang pasti disiplin. Mm-mm. Kedua, kita jujur. Ketiga, kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat si customer. Iya. Yang keempat, ini tentu kita harus bisa bukan cuma melihat peluang, Mm-mm. tapi kita membuka peluang pasar yang kita buat sendiri. Oh. Gitu. Karena itu tadi PT Keru Pariwisata Indonesia ini bisa diakses di seluruh Indonesia gitu ya. Bukan diakses di seluruh Indonesia, Hmm. tapi bisa mengantar Ke tamunya. seluruh Ya, Indonesia. kalau pangsa pasar kita tentunya ya sekitar kita, Jabodetabek ya, itu. Nah warga Jabodetabek silakan Anda bisa berkunjung juga ya. Tadi mungkin ada website atau sosial medianya dari Ya. PT Keru Pariwisata Indonesia. Kalau yang mau main-main pariwisata, mau sewa bis, nah bisa nih ke Pak Ferdinand Pak ya. Boleh. Wah luar biasa. Tapi gini, tadi saya bilang kalau di dunia pariwisata itu kan pemainnya banyak dan kita tahu juga tadi sisi persaingan, butuh juga armada yang handal dan tangguh. Betul. Nah ini yang sekarang yang sedang dipergunakan ya oleh perusahaannya Pak Ferdinand, itu apa Pak kendaraannya Pak? Ya. Tadi kan saya juga udah bilang ya, Mm-mm. bagaimana kita bisa eksis di pasar pariwisata ini. Ya, Salah satunya tadi saya bilang kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer kita. customer. Betul. Jadi kita dalam memilih produk itu, produk yang kita gunakan, itu tentunya juga kita pilih Pak. Mm-mm. Semua produk tentunya punya kelebihan dan kekurangan. Ya, Tapi kita harus mencari yang terbaik. Misalnya ada produk yang memang ya mungkin harganya sedikit lebih murah. mm-mm. Atau ada yang misalnya ya suku cadangnya lebih murah. Ada yang misalnya dia lebih tangguh, Ya, lebih terpercaya. Nah, dari lebih nyaman misalnya, atau dimensinya lebih besar atau apa. Jadi ketika saya menentukan produk mana yang mau kita pakai, Ya. itu selektif banget saya pilih yang terbaik dari semua produk di kelasnya. mm-mm. Nah, untuk yang satu ini, karena terus terang kan kalau bis pariwisata ini kadang-kadang jalannya itu jaraknya sangat jauh. Betul. Belum lagi nggak ada waktu istirahat kadang-kadang. Mm-mm. Dia bisa jalan dari Jakarta ke Bali itu nonstop. Ya, Mesin itu nggak berhenti 24 jam itu jalan terus. mm-mm. Jadi saya pasti mencari produk yang tangguh untuk bisa melayani itu. Supaya customer saya tentunya nggak kecewa. Nah itu salah satunya tadi kenapa Kerup itu selalu bisa bertahan di Industri ini. industri ini. Mm-mm. Tentunya ya karena dukungan armadanya. Dan saya pasti pilih yang terbaik. Salah satunya ya Hino. Kendaraan niaga nomor 1 di Indonesia. Udah Betul. pas banget deh, cocok Ya, banget. Tapi kenapa sih alasannya? Tadi handal, Ya, terus suku cadangnya, betul.
Itu salah satu yang membuat Pak Ferdinand akhirnya waktu itu udah deh. Saya udah survei kayaknya yang paling pas untuk usaha saya adalah Hino. Itu yang jadi alasan utamanya waktu itu. Ya, tadi kan saya bilang ya, ini soal ketangguhan ya. Iya. Karena ada beberapa sesama pengusaha bukan menjelekan ya. Tapi mungkin mereka ada yang berpikir, saya cari yang lebih murah deh. Mm-mm. Saya cari yang suku cadangnya begini deh. Ya kita yang begini. Ya semua kan balik lagi ke target pasar yang kita inginkan mungkin ya. Iya. Kalau kita mencari yang murah, ya kita pasti cari produk yang juga mungkin harganya lebih murah ya, Pak Yogi ya, betul ya. Betul, betul. Nah, supaya bisa jualnya lebih murah mungkin. Tapi karena saya ekspektasinya itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga saya nggak mau itu sampai customer saya itu kecewa di jalan atau ada masalah di jalan atau apa. Nah, kenapa juga saya pilih Hino tadi? Selain dari Hino ini ya memang harganya nggak lebih mahal sedikit ya Pak Yogi ya. Ya, betul. Tapi Kalau wajar. untuk Pak Ferdinand masih terjangkau loh Pak. Ya, karena selisihnya juga nggak banyak, selisihnya nggak banyak. Tapi saya bicara itu ya, suku cadang yang di Hino ini, dia itu jadi lifetime-nya itu terukur. Oh, misalnya 70.000 kilometer, pasti 70.000 Pasti. kilometer Betul. gitu ya. Jadi apa yang kita beli, apa yang kita prediksi itu bisa tercapai. Jadi misalnya gini, kita dalam industri bis ini ya, ini kan perjalanannya kadang-kadang luar biasa. Iya. Ininya. Jadi kalau kita sudah tahu, ini kita target dari kekuatan lifetime-nya satu suku cadang ini 80.000. Jadi kita sudah tahu nih, di 60.000 kita ganti, ini udah pasti kita aman. Jangan kita udah ekspektasinya 80.000 ternyata baru 20.000 atau 30.000 Harus ganti. sudah trouble. Iya. Sehingga ini belum waktunya kita ganti, tapi dia sudah trouble di jalan. Nah ini yang membuat cost dari, kalau mobil bis itu kan misalnya ya kita jalan jarak jauh, ternyata trouble di jalan Pak Yogi. Nah ini luar biasa, karena costnya sangat besar dan kita itu nggak boleh waktunya itu untuk mengatasi, kalau saya ya, kalau di PO saya, itu target hanya 1 jam itu sudah harus bisa teratasi. Oh. Begitu, jadi kita juga nggak mau nih customer kita terlantar di jalan. Ya betul, ini presiden buruk lah. Nah saya berusaha untuk tidak pernah atau sekecil mungkin untuk ada miss, meskipun ya namanya produk manusia itu pasti ada yang kurang. Tapi minimal kita bisa prediksi. Sekecil mungkin itu kejadian itu bisa terini. Itu yang membuat kita percaya dengan Hino. After sales-nya gimana Pak? Nah untuk after sales ini terus terang ya, saya itu ya kita kan pemain ini udah lama ya. Jadi bukan satu produk yang saya pernah pakai. Iya. Semua produk saya sudah coba. Dan ya saya lihat Hino ini terutama ini saya juga kagum nih dengan budaya ya. Jadi budaya ini dia bagian dari Hino. Dia itu cukup jujur dan cukup mau mengerti. Jadi kalau kita punya satu masalah itu, ini namanya produk manusia ya. Iya. Banyak orang semuanya kalau jualan produk itu semua nomor 1. Kecapnya nomor 1 nih Pak. Betul ya? Iya. Padahal pasti ada kekurangannya. Betul ya Pak Yogi ya? Nggak mungkin satu produk itu semuanya bagus, pasti ada kurangnya. Tapi di mana ada kekurangannya itu, Hino itu mau jujur. Sehingga kita bisa atasi. Jadi kekurangannya itu bisa kita atasi dengan apa? Misalnya dengan pelatihan yang lebih baik. Betul ya Pak Yogi ya? Betul. Dengan supervisi dari Hino dan dari dealernya kepada si operator. Sehingga kita tahu Pak, ini nih harusnya servisnya seperti ini, servisnya seperti ini. Nah dari Udaya ini memang saya lihat ya, dia mau memberikan memberikan input kepada kita. Karena sebaik apapun produk, kalau enggak diberikan perawatan yang baik, penanganan yang baik, karena yang paling tahu tentunya Hinonya sendiri. Iya ya, pasti. kita sebagai ini kan, ya kita punya mekanik, betul. Tapi yang lebih tahu adalah
pihak dari Hino dan dari dealernya. Oke. Nah ini menunjukkan berarti layanan after sales-nya dari Hino, terutama tadi ya dari Hudaya Maju Mandiri yang dialami oleh Pak Ferdinand Betul. sebagai customer, ini luar biasa. Tapi tadi kita sudah dengar secara langsung, ini cerita real ya, testimoni dari Pak Ferdinand sebagai customernya Hino Indonesia. Saya pengen tahu nih dari Pak Yogi, pengen ngetes juga nih dikit-dikit gitu ya. Pak Yogi kalau ketemu customer seperti Pak Ferdinand dengan lini usahanya yang luar biasa terutama di bidang transportasi pariwisata, unit mana nih Pak yang paling pas kira-kira untuk usahanya Pak Ferdinand, Pak Yogi? Baik, jadi kan kita melihat usaha Pak Ferdinand ini udah cukup besar. Jadi untuk lini line up-nya Hino, untuk bus itu kita ada namanya SDBL, juga ada GB yang sekarang digunakan sama Pak Ferdinand. Ferdinand, Ya. Dan juga kita ada RM 280 seperti yang saat ini kita sedang di dalamnya nih. Oh iya, Ya, jadi yang 280 ini RM280 ABS retarder. Betul. Saya hafal sekarang. Jadi ini unit yang lagi viral. Viralnya karena dengan harga yang kompetitif, customer bisa mendapatkan positif ya. Maksudnya opsinya udah ABS, air suspensi, juga Space udah frame juga ya? Iya, betul. Jadi kita memberikan banyak opsi untuk Pak Ferdinand, unit-unit apa aja yang bisa digunakan untuk PO-nya gitu, seperti itu. Oke, tadi udah diceritain juga after sales-nya dari Pak Ferdinand. Tapi kita butuh tahu juga nih informasi langsung dari Pak Yogi. After sales apa aja sih atau layanan-layanan apa aja sih yang kira-kira kalau saya jadi customer ataupun para pengunjung Gias nih datang ke booth-nya Hino, mereka ingin membeli line up-nya Hino, bus series ataupun truck series, itu yang nantinya akan didapatkan Pak setelah mereka jadi keluarga besar customer-nya Hino gitu. Gimana tuh Pak Yogi? Baik, jadi kita untuk after sales kita ada namanya Free Service Program FSP yang itu diberikan free kepada customer-customer kita. Seperti itu. Lalu kita juga ada namanya kontrak service. Kontrak service itu di mana kita bisa menaruh spare part kita di tempat customer, lalu kita menaruh mekanik di tempat customer. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita survei dulu ke customer apa aja dibutuhkan, lalu kita bisa melakukan kontrak service seperti itu. Itu sudah dijalankan dan kita juga ada Dex Tool di mana kita punya komputer yang bisa menganalisa apa sih kendala dari mobil tersebut, sehingga kita bisa fast respon nih. Jika ada kendala seperti mungkin tadi Pak Ferdinand cerita, dia butuh waktu 1 jam nih. Jadi kita mesti fast respon nih, ketika ada masalah kita ke lokasi, kita lihat kendalanya apa, jadi kita tahu apa yang harus kita perbaikin. Seperti itu. Jadi kita memang sangat fokus banget untuk masalah after sales karena ini nomor 1 ya, karena kita pelayanan ke customer juga harus lebih baik setiap saat, jadi kita memberikan fast response seperti itu. Oke, kita tahu kalau armada yang tangguh kemudian tidak diimbangi misalnya ya pendengar dan juga netizen, diimbangi dengan sumber daya manusia, driver atau mekanik yang handal, itu akan menjadi satu hal yang percuma. Karena ada pepatah mengatakan man behind the gun ini penting banget Pak. Nah kalau Pak Yogi dari PT Hudaya, ada nggak sih skema ataupun program misalnya drivernya Pak Ferdinand mau dilatih agar lebih capable lagi dalam mengendarai kendaraan, mekanik-mekanik juga misalnya. Ada nggak sih semacam pelatihan Pak yang diberikan? Ada, jadi kita punya namanya Hino Training School. Jadi itu tidak hanya melatih teknik, mekanik, juga driver juga ada. Jadi kita memberikan layanan seperti itu. Jadi kalau misalnya dari customer ada request, bisa nggak sih, kan banyak mungkin driver-driver baru ya, yang tidak punya keahlian. Nah kita training dulu dan kita akan berikan sertifikat setelah lulus. Jadi itu juga menjadikan tambahan customer kita bahwa driver mereka udah sertifikasi loh. Nanti kita bisa berikan itu. Juga mekanik juga seperti itu. Jadi kalau ada customer-customer bukan yang di site, khususnya truk ya, kita bisa memberikan latihan untuk mekanik mereka supaya bisa tahu apa kendala-kendalanya, perbaikan seperti apa. Jadi mereka juga bisa support sendiri gitu loh customer. Gak butuh dari kita mekanik harus datang ke tempat mereka, tapi kita melatih mekanik customer kita untuk bisa handle masalah-masalah yang mungkin ringan ya. Itu seperti itu. Oke, saya juga mau menyapa ini followers di Instagramnya PT Hudaya Maju Mandiri, ternyata kita lagi live juga ya di Instagramnya ya. Halo, selamat sore semuanya. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk pendengar ataupun netizennya El Sinta yang menyaksikan kita live juga di X atau Twitternya El Sinta. Ini sudah 1.000 orang Mbak yang menyaksikan kita. Tadi saya dapat update
beberapa menit yang lalu 931 yang views, tapi sekarang sudah lebih dari 1.000 orang. Mudah-mudahan Anda mendapatkan informasi yang penting dan menarik, insight juga yang tentunya didapatkan dari Pak Ferdinand dan juga Pak Yogi. Ini kan kecanggihan teknologi yang tadi kita bahas, Pak. Ada Instagram, ada Betul. X. Nah, kalau di Hino, saya tahu nih, ada kecanggihan ataupun inovasi juga yang dilakukan, terutama di layanan digital. Tapi kalau saya yang cerita, kayaknya saya sok tahu banget gitu ya. Kayaknya langsung aja deh Pak Yogi. Boleh Iya. Pak, ceritain tuh Pak. Jadi kita punya namanya My Hino, aplikasi khusus Hino. Jadi bisa di-download di Android dan iOS. Ya. Jadi di situ kita bisa melihat apa aja sih line up-nya untuk truknya Hino, busnya seperti apa, dealer-dealer yang ada di Indonesia, jaringan servisnya, nanti bisa di situ. Jadi lengkap deh kalau memang customer butuh informasi apa, bisa dilihat di situ, namanya My Hino aplikasinya. Dan nanti kalau memang butuh informasi itu nanti ada call centernya juga yang bisa dikontak. Jadi bisa 24 jam kita bisa support customer yang pengen memang butuh informasi gitu loh. Seperti itu. Oke. Inovasi terus dilakukan oleh Hino Indonesia pastinya, tapi kita perlu tahu juga Pak Ferdinand, apakah akan ada inovasi-inovasi ke depannya di lini bisnisnya Pak Ferdinand ya? Iya. Jadi begini, seperti yang kita tahu ya, Hino ini kan tangguh. Lalu saya juga sudah melihat bagaimana Hino itu begitu perhatian dengan after sales ini. Mekanik saya dilatih, supir saya dilatih. Tentunya itu untuk mengurangi masalah yang akan terjadi. Ya. Nah, saya kenapa saya juga sekarang lebih concern ini ada GB 150L ya. Ya, Ini. betul. Jadi saya ini sedang membuka satu lini baru di mana ini dibuat bis kecil itu modelnya coaster. Dia itu untuk melayani yang namanya membawa orang tua. Oke. Karena dia lantainya lebih rendah. Jadi bentuknya seperti busway coaster yang pendek itu, sehingga memudahkan untuk kapasitasnya. Saya pilih GB 150 ini karena dia punya kabin lebih panjang, Pak. Oke. Betul ya. Dengan wheelbase juga yang paling panjang, sehingga kenyamanannya ini lebih baik. Jadi saya buat itu, saya berani membuka itu lini baru melayani keluarga besar. Dia bisa untuk membawa orang tua, bawa keluarga, bawa anak kecil. Nah, kenapa Oke. saya berani? Karena ini kan pangsa pasar yang mungkin belum digarap ya, Pak ya. Ini resikonya cukup besar. Jadi ini betul-betul mesti perhatian karena biasanya kalau kita bawa keluarga, bawa orang tua, bawa anak, bawa cucu ini nggak boleh ada miss nih Pak. Karena kalau di jalan ada masalah ini sangat emosi sangat tinggi nih. Ya. Nah, kenapa saya berani buka pasar baru itu? Karena saya mendapat dukungan dari Hino. Oke, wah luar biasa. Kalau nggak ada dukungan dari Hino, saya sebenarnya rencana ini sudah mungkin 2 tahun yang lalu atau apa ya. Tapi saya waktu itu masih belum dekat dengan budaya ini. Oke. Jadi tahun kemarin saya mulai mengadakan pendekatan, lalu kita punya concern yang sama ya Pak ya, untuk menciptakan satu produk yang betul-betul ini bisa sangat boleh dibilang bagus karena kita melayani keluarga. Baik. yang mungkin kalau bis-bis ini kita bisa ada bis pengganti Pak. Maksudnya kalau ada trouble di jalan saya Oke. bisa minta dari PO lain atau bantu misalnya gitu. Tapi ini tidak bisa. Jadi ini memang kadang-kadang juga lebih berat karena ketika dia bawa anak kecil lagi tamasya atau ke wisata di mana kadang-kadang ada anak kecil yang nggak turun Pak. Jadi ini mesinnya harus bisa kuat 24 jam dia hidup, juga tidak boleh ada ini. Nah, Ya. kenapa saya berani? Karena saya dapat Dukungan dari Hino dari dan Hino. Betul, Oke, terima kasih. luar biasa. Terima kasih Pak Ferdinand. Sama-sama. Pak Yogi terima kasih Sama-sama, juga untuk terima waktunya. kasih. Luar biasa. Obrolan kita memang menarik sekali, tapi sayangnya kita harus tutup Pak. Ya. Kalau kesimpulannya bisa saya tarik bahwa bisnis transportasi yang sukses tidak hanya bergantung pada visi misi manajemennya yang tajam Betul. ya di bawah kepemimpinan seseorang ya, misalnya Pak Ferdinand tadi, tapi juga perlu ditopang oleh keandalan armada dan layanan purna jual yang paripurna. Itulah jawaban nyata dari tema kita di sore hari ini, kenapa kami tetap setia pakai Hino. Saya Beri Hamzah dan Pak Ferdinand serta Pak Yogi pamit, sukses terus untuk Pak Ferdinand dan juga Terima Pak Yogi. kasih, terima Sukses kasih. juga untuk kita semuanya. Saya Beri Hamzah, saya kembalikan kepada Hana.
Terima kasih Berry. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber yang telah berbagi insight kepada kita semua langsung di booth-nya Hino Indonesia. Bapak Ibu dan juga seluruh hadirin mengusung tema Hino untuk Indonesia, penggerak transportasi negeri. Hino menegaskan komitmennya sebagai mitra bisnis yang menghadirkan solusi transportasi menyeluruh melalui produk, layanan total support, inovasi digital dan jaringan dealer yang luas. Tentunya selama event ini berlangsung, Hino juga menampilkan 4 kendaraan unggulan yang mempresentasikan kebutuhan sektor logistik, distribusi, transportasi penumpang hingga aplikasi khusus sekaligus menunjukkan ekosistem solusi yang mendukung produktivitas pelanggan di Indonesia. Akhir kata, saya Hana Kausim pamit undur diri. Kita berjumpa di keseruan berikutnya. Hino untuk Indonesia, penggerak transportasi negeri.